Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal perubahan entalpi, khususnya adalah kalorimeter. Kalorimeter sederhana. Berikut contoh soal tentang kalorimeter sederhana. Sebanyak 50 ml larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter plastik. Rho air sama dengan 1 gram per cm kubik, ya, atau 1 gram per mililiter. Artinya tiap 1 mililiter itu masanya 1 gram. Jadi 1 gram setara dengan 1 mililiter. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jadi dari 27 naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,18 Joule per gram Kelvin, tentukan besarnya perubahan entalpi atau delta H untuk reaksi penetralan HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Nah, jadi ini diketahui massa larutan identik dengan volume larutan. Ya, volume larutan 50 ditambah 50 adalah 100 ml. Nah, karena rho larutan itu sama dengan rho air, maka volume larutan yang di 100 ml itu sama dengan masanya, yaitu 100 gram. Di massa 100 gram ini diperoleh dari volume larutan. Kemudian C atau kalor jenis larutan sudah diketahui 4,18 ya, Joule per gram Kelvin. Kemudian delta T-nya adalah selisihnya, yaitu 35 dikurangi 27 derajat Celcius. Nah, karena satuan kalor jenis ini suhunya menggunakan Kelvin, maka ini langsung diubah menjadi Kelvin. Nah, karena selisih, ya. Karena selisih, maka langsung dijadikan Kelvin. Tidak perlu ditambah 273, ya. Karena masing-masing kalau kita hitung, misalkan kita konversi dari Celsius ke Kelvin, kan masing-masing harus ditambah 273. Misalkan ini 35 ditambah 273, 27 juga ditambah 273. Ya, ditambah bilangan yang sama. Ya. Maka cara cepatnya ya langsung 35 dikurangi 27, 8 kan hasilnya, ya. Langsung 8 itu diubah menjadi Kelvin. Ditanyakan adalah delta Hn, ya, karena ini reaksi penetralan. Untuk menghitung delta Hn, kita harus menghitung Q larutan dulu menggunakan rumus Mg delta T. Ya. Kita masukkan masanya 100 gram, kalor jenisnya 4,18 Joule per gram Kelvin, delta T-nya 8 Kelvin. Ya. Kelvinnya kita coret, ini adalah super Kelvin, gramnya juga kita coret. Ini super gram kali gram. Diperoleh Q larutan adalah 3.344 Joule. Nah, ini untuk setiap 0,05 mol air yang dibentuk. Ya. 0,05 mol air dari mana? Nah, dari sini. Di soal diketahui bahwa 50 ml HCl
1 molar ya. Berarti 1 molar itu kalau dijabarkan menjadi 1 mol per liter atau 1 milimol per mililiter. Kalau ini volumenya dalam mililiter, maka ini molarnya juga dalam mililiter, sehingga di sini adalah milimol. Ya. Jadi berapa milimol HCl? Yaitu 50 kali 1. Mililiternya kita coret. 50 milimol. Nah, 50 milimol kalau dijadikan mol adalah 0,05 mol. Nah, ini. Karena karena NaOH juga sama konsentrasi dan volumenya dengan HCl, maka molnya juga sama. NaCl dan H2 juga sama karena perbandingan angka koefisiennya adalah 1:1. Ini juga 1:1. Ya, pastikan reaksinya sudah setara. Ya. Ini sudah setara. Nah, berikutnya ya, kembali ke sini. Q larutan sama dengan 3.344 Joule untuk setiap 0,05 mol air yang dibentuk. Nah, sedangkan delta HN ini adalah yang dimaksud adalah untuk tiap mol air yang dibentuk. Nah, kita lanjutkan. Nah, delta H reaksinya di sini adalah sama dengan min Q. Kenapa? Karena reaksinya eksoterm. Apa buktinya kalau reaksinya eksoterm? Ya, di sini terjadi kenaikan suhu dari 27 ke 35. Ini menunjukkan bahwa reaksinya eksoterm. Delta H reaksi tiap 1 mol air adalah langsung diubah jadi minus ya. Min 3.344 Joule per 0,05 mol air tadi ya. Sama dengan min 66880 Joule per mol. Nah, kalau kita jadikan kilojoule maka sama dengan min 66,88 kg per mol ya, dibagi 1000 ya. Mol joule ke kilojoule berarti dibagi 1000. Nah, kemudian ini persamaan termokimianya ya, kalau misalkan diminta tulis persamaan termokimianya, maka ditulis ini HCl plus NaOH menghasilkan NaCl plus H2O, di mana delta HN ya, ini delta HN-nya atau delta H reaksinya adalah min 66,88 kg per mol. Nah, bisa dimengerti ya. Oke, kita lanjutkan. Kalorimeter boom. Kalorimeter boom. Ikut contoh soal tentang kalorimeter boom. Sebanyak 7,5 gram LiOH dengan Fe24 dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 120 gram air. Setelah kristal itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Kalor jenis larutan 4,2 Joule per gram Kelvin dan kapasitas kalorimeternya 12 Joule per Kelvin. Tentukan besarnya entalpi pelarutan LiOH dalam air sesuai persamaan reaksi berikut. LiOH larut atau terionisasi menghasilkan Ni plus OH-. Kita data satu persatu terlebih dahulu. Ketahui massa campuran atau massa larutan adalah campuran massa LiOH dan massa air. 7,5 ditambah 120. 127,5 gram. Kemudian kenaikan suhunya dari 35 derajat
kenaikan suhunya ya dari 24 ke 35 ya. Berarti 35 dikurangi 24. Ya, ini dalam Kelvin. Kenapa dalam Kelvin? Karena kalor jenisnya juga Kelvin. Jadi kita menyesuaikan. Kalau kalor jenisnya dalam Celsius, ini biarkan dalam bentuk derajat Celsius. Nah, ini caranya ya dengan menambah 273. Kalau seandainya dikurangi langsung dari 35 min 24, tidak apa-apa ya. Karena ini kan ditambah bilangan yang sama, itu tidak ada artinya. Kalor jenisnya 4,2 Joule per gram Kelvin, kemudian kapasitas kalorimeternya 12 Joule per Kelvin. Nah, ini harus bisa membedakan antara kalor jenis larutan, ya, lambangnya C kecil, ya, satuannya Joule per gram Kelvin, sedangkan kapasitas kalorimeter lambangnya C besar, satuannya Joule per Kelvin. Nah, rumus yang kita gunakan ada dua ya, yaitu yang pertama kita menghitung Q larutan menggunakan rumus Mc delta T, kemudian yang kedua Q kalorimeter menggunakan C besar kali delta T. Tolong dibedakan yang atas dengan yang bawah, ya, satunya C kecil, satunya C besar, satuannya pun juga berbeda. Kita hitung satu persatu. Untuk Q larutan itu sama dengan Mc delta T. Massa larutannya tadi kita masukkan dalam satuan gram, kemudian kalor jenisnya dan delta T-nya. Delta T dalam Kelvin ya. Kelvinnya kita coret, ini kan seper Kelvin ya. Kemudian gramnya juga kita coret, ini gram per seper gram. Sehingga diperoleh hasil 5890,5 Joule. Untuk Q kalorimeternya Q besar T12 Joule per Kelvin kali delta T-nya dalam Kelvin. Kelvinnya kita coret, akhirnya satuannya Joule. Kemudian kita tahu dengan cara menjumlahkan Q larutan dan Q kalorimeter, ini diperoleh 6022,5 Joule. Nah, ini untuk 7,5 gram LiOH. Nah, 7,5 gram LiOH ini harus dijadikan mol dengan membagi dengan nilai MR-nya, yaitu 24 ya. Diperoleh 0,3125 mol. Ini ingat di kelas 10 dulu kita sudah mempelajari tentang mol, itu adalah massa dibagi massa molar, di mana massa itu satuannya gram dan massa molar gram per mol. Jadi kalau kita coret ketemu mol. Sedangkan yang ditanyakan adalah delta H untuk tiap 1 mol ya. Delta H reaksi di sini yang dimaksud adalah untuk tiap 1 mol LiOH. Delta H-nya bernilai negatif ya. Delta H-nya min Q total. Kenapa? Harganya negatif karena reaksinya eksoterm. Kita jumlahkan. Q totalnya tadi sudah ini ya. Q totalnya 6022,5 Joule. Ya. Kemudian dibagi molnya ya. Karena delta H reaksi untuk 1 mol, untuk tiap mol LiOH. Berarti kan harus dibagi molnya dari LiOH 0,3125. Akhirnya diperoleh delta H-nya min 19.272 Joule per mol. Kemudian dijadikan kilojoule ya. Sehingga menjadi min 19,272 kJ per mol. Jadi delta H pelarutan LiOH adalah min 19,272 kJ per mol. Kalau dituliskan dalam persamaan termokimia seperti ini. Oke, demikian pembahasan tentang kalorimeter Ohm. Semoga bisa dipahami ya. Oke.
Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Semoga dapat membantu kalian dalam mempelajari soal-soal tentang kalorimeter. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.